Kami dari kelas 9C di sini ingin menjelaskan sedikit materi tentang stek yang beranggotakan saya Nita Hayati, saya Julia Safitri, saya Munia Hasari, saya Trissuci Mulyani, saya Sina Melia, saya Aira Maulidianisa. Pengertian stek. Pembiakan vegetatif dengan stek diartikan sebagai upaya perbanyakan tanaman dengan memisahkan organ vegetatif tanaman atau akar, batang, daun dari induknya. Potongan bahan perbanyakan yang disebut sebagai stek tersebut kemudian ditanam pada medium tumbuh agar terbentuk akar dan kemudian tunas. Tahapan perkembangan stek. Fase awal pertumbuhan tanaman pada penyetekan diawali dari pemisahan bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun. Fase awal ini kemudian diakhiri oleh fase pembentukan akar dan kemudian tunas. Tujuan, mampu mendefinisikan pengertian stek, mampu menjelaskan alasan stek digunakan sebagai alat pembiakan tanaman hortikultura secara vegetatif, mampu menyebutkan macam-macam stek, mampu menjelaskan aspek fisiologi pembentukan akar pada stek, dan mampu menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyetekan. Stek akar disebut sebagai stek akar karena bagian stek berasal dari organ akar. Potongan akar akan dipisahkan dari tanaman induknya dan kemudian ditumbuhkan pada medium tanam. Setelah beberapa waktu, stek akar tersebut akan membentuk sistem perakaran adventif dan kemudian membentuk tunas. Stek akar membentuk batang dari tunas-tunas adventif. Kemudian, stek akar membentuk tunas sangat tergantung pada posisi peletakan bahan stek. Bila bahan stek ditanam vertikal, maka bagian yang dekat dengan pangkal, akar, atau batang harus di bagian atas. Bila posisi bagian yang terdekat dengan pangkal, akar, atau batang meragukan, maka sebaiknya bahan stek akar diletakkan secara horizontal. Perbanyakan tanaman dengan menggunakan stek akar lustrasi, perbanyakan tanaman dengan menggunakan stek akar. Stek batang. Stek batang adalah macam stek yang bahannya berupa potongan batang ataupun jaringan batang yang telah mengalami modifikasi atau perubahan dalam bentuk dan fungsi. Potongan batang ini akan membentuk akar-akar adventif pada dasar potongan batang atau stek, dan sekaligus tunas-tunas dari mata-mata tunas yang biasanya masih dorman. Stek batang. Terdapat dua macam stek batang, yaitu batang yang telah mengalami modifikasi seperti rizom atau tuber. Stek batang itu sendiri yang dapat berupa batang lunak, setengah lunak, dan batang keras. Stek rizom atau tuber, rizom atau rimpang, atau tuber atau umbi merupakan bagian tanaman berupa batang termodifikasi yang tumbuh dan berkembang di bawah permukaan tanah. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan rimpang adalah jahe, kunyit, dan sri rezeki atau aglonema. Sedangkan contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan umbi adalah kentang. Berikut adalah gambar ilustrasi bahan stek tuber ilustrasi, gambar bahan stek rizom, stek batang. Stek batang di sini merupakan stek yang berasal dari batang, sebenarnya dari suatu tanaman. Stek batang dapat berupa batang berkayu lunak maupun berkayu keras. Namun secara umum, stek batang dapat juga terbagi ke dalam 3 macam stek, yaitu stek ujung batang, stek batang tengah, dan stek pangkal batang. Pucuk atau berkayu lunak, stek batang semi keras, dengan daun stek batang keras tanpa daun. Stek daun. Stek daun diartikan sebagai bahan perbanyakan tanaman berupa daun dengan atau tanpa kelengkapan organ penyusunnya seperti tangkai daun. Karena itu, stek daun digolongkan menjadi beberapa stek daun. Yang pertama, stek daun dengan tangkai. Bahan stek terdiri atas helaian daun beserta tangkainya.
Contoh tanaman yang dibiarkan dengan stek daun bertangkai adalah ilar-ilar atau Coleus dan African Violet atau Saint Paulia. Yang kedua, stek daun tanpa tangkai daun. Bahan stek ini hanya berupa helaian daun saja. Contoh tanamannya adalah begonia, tanaman hias golongan sukulen, dan jeruk nipis. Yang ketiga, stek potongan daun. Bahan stek ini berupa potongan daun yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan ibu tulang daun atau midrib. Contoh tanaman yang dapat dibiakan dengan menggunakan stek potongan daun adalah Sansevieria atau lidah mertua dan begonia. Pembentukan akar stek. Gambaran yang berbeda tentang pembentukan akar juga disampaikan oleh beberapa penulis. Pendapat tersebut menyatakan bahwa calon akar memang telah ada pada bahan stek, terutama stek batang. Akar adventif tersebut akan tumbuh dan berkembang dari suatu jaringan yang berada di antara jaringan pembuluh xilem dan phloem. Terlepas dari pendapat yang berbeda tersebut, pembentukan akar pada stek diawali penumpukan zat tumbuh atau auksin dan beberapa hasil fotosintesis lainnya. Pada dasar stek yang merupakan luka yang membutuhkan penyembuhan atau perbaikan jaringan. Zat-zat tumbuh tersebut berinteraksi dengan faktor dalam bahan stek untuk mengaktifkan pembelahan sel. Pembelahan kemudian diikuti dengan pembentukan kalus yang nantinya diteruskan pembentukan bakal calon akar. Senyawa pengatur tumbuh merupakan hasil fotosintesis, sedangkan energi dan beberapa nyawa sederhana yang diperlukan untuk pembelahan sel, diferensiasi sel, dan pembentukan bakal akar diperoleh dari respirasi. Pembentukan akar pada stek merupakan suatu proses yang dikenal sebagai organogenesis, yaitu proses perkembangan yang unik untuk berdiferensiasi melalui struktur dan fungsinya membentuk sejumlah morfogenik dari organ. Proses pembentukan tubuh pada dasarnya merupakan kemampuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga untuk menghadapi lingkungan. Kemampuan tersebut disebabkan tanaman memiliki daya melakukan diferensiasi kembali pada jaringan yang selnya telah mengalami diferensiasi. Kemampuan ini dikenal sebagai dediferensiasi atau berdiferensiasi kembali. Pembentukan akar pada stek sebagai bahan perbanyakan tanaman, yang umumnya merupakan jaringan non-meristematik, dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pembentukan akar secara tidak langsung melibatkan pembentukan kalus terlebih dahulu pada dasar stek atau dasar potongan stek. Dikenal dengan istilah indirect organogenesis, potongan tanaman meristemoid primordia akar. Pembentukan akar pada stek daun jeruk tanpa didahului dengan pembentukan kalus. Secara umum, tahapan pembentukan akar pada bahan stek batang adalah melalui 3 tahapan pokok, yaitu dediferensiasi, induksi, dan diferensiasi. Dediferensiasi. Bahan stek akan berespon terhadap lingkungan tempat ditumbuhkannya sesaat setelah ditanam, berupa pembentukan sel meristematik dari jaringan yang sel-selnya sebenarnya telah terdiferensiasi. Kejadian ini dikenal sebagai dediferensiasi, yaitu merupakan kejadian yang menggambarkan proses diferensiasi kembali dari suatu sel yang telah dewasa atau telah terdiferensiasi. Pada kasus perkembangan stek, proses ini sering diistilahkan sebagai diferensiasi awal. Terjadi pembentukan lokus meristem dan dilanjutkan diferensiasi sel batang atau stem cell. Selanjutnya, perbanyakan sel batang dan kemudian membentuk sekelompok sel berbentuk bundar. Sel terus membelah disertai inisiasi pembelahan sel secara planar atau memanjang untuk membentuk meristem akar yang berbeda dengan meristem di sekelilingnya. Proses ini diteruskan dengan perpanjangan sel sehingga mendorong lapisan epidermis kayu terluar. Proses dediferensiasi terjadi pada sel-sel pembentuk jaringan phloem, parenchyma phloem, dan dekat dengan vascular bundle melalui pembelahan antiklinal dari salah satu selnya secara random. Namun,
Demikian, akar-akar pada jaringan non-meristek seperti pada bahan stek batang, calon akar dapat terinisiasi dan berasal dari sel atau jaringan sekitar pembuluh getah, jaringan kalus, dan jaringan pusat kalus pada sekitar pembuluh plom, serta dari jaringan perisikel. Hipotesis yang diajukan menerangkan hubungan beberapa komponen yang mempengaruhi inisiasi akar adventif adalah bahwa terdapat faktor khusus penghambat perakaran. Faktor tersebut adalah faktor isochlorogenic acidan, faktor oxygenated terpenoids yang menentukan pembentukan dan sekaligus merangsang kerja faktor lainnya, sehingga menjadi lebih kompleks untuk membentuk RNA yang bertanggung jawab terhadap inisiasi akar. Induksi. Tahap induksi muncul antara sesaat jaringan menjadi mampu atau memiliki kompetensi, dan saat jaringan telah siap menjadi primordia inisiasi akar. Induksi. Tahap induksi muncul antara sesaat jaringan menjadi mampu atau memiliki kompetensi, dan saat jaringan telah siap menjadi primordia. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari sel yang terdiferensiasi. Perkembangan selanjutnya, pembentukan inisial atau calon akar, dan kemudian terbentuklah primordia akar dari sel-sel yang telah lebih terorganisasi. Fase ini merupakan fase kritis karena merupakan dampak dari fungsi integrasi lintasan gen yang menuntun proses perkembangan, khususnya diferensiasi morfologis. Proses induksi diakhiri pada saat sel atau sekelompok sel telah dapat secara penuh akan menghasilkan atau membentuk akar. Pertumbuhan dan perkembangan berikutnya sangat tergantung pada efektivitas lingkungan, baik fisik maupun kimia, yang mampu mempengaruhi sel atau sekelompok sel yang telah memiliki kompetensi membentuk akar dapat meneruskan perkembangannya. Diferensiasi adalah proses di mana sel melengkapi proses metabolik, struktur, dan fungsinya yang nyata. Berbeda dengan kondisi awal sel bersangkutan, diferensiasi pada tanaman bersifat dapat balik. Artinya, sel-sel yang telah terdiferensiasi dapat kembali melakukan proses diferensiasi akibat hilangnya sifat diferensiasinya. Diferensiasi dimulai dengan munculnya sel atau sekelompok sel yang telah berkompeten untuk membentuk organ dan secara tiba-tiba mengubah polaritasnya dan diikuti secara perlahan dengan mengorganisasikan sel-sel secara simetri radial dan bersama-sama tumbuh sepanjang sumbu baru untuk membentuk tonjolan organ akar. Pada perkembangan akar stek batang, setelah fase induksi dilalui, sel akan memasuki fase diferensiasi kedua. Tahap ini merupakan diferensiasi bentuk dan perkembangan organ yang mulai terbentuk atau terlihat melalui pembelahan sel yang diikuti dengan perpanjangan dan pembesaran sel pada daerah dasar dari perkembangan meristem. Maka tahap selanjutnya adalah tumbuh dan pemunculan akar terlihat keluar dari jaringan batang atau korteks. Keberhasilan bahan stek batang membentuk akar tergantung pada diferensiasi jaringan vaskular yang merupakan tempat pembentukan akar baru yang erat kaitannya dengan pembuluh eksilem dan phloem. Dari aksis induknya, pembentukan primordia akar pada bahan stek batang dapat terjadi tanpa pembentukan kalus, akan tetapi dapat terjadi setelah terbentuk lapisan kalus pada dasar stek. Pada kasus kedua, pembentukan akar tidak berhubungan dengan jaringan vaskular. Keterhubungan atau terbentuknya jaringan vaskular yang memang telah ada pada batang sebagai bahan stek dengan jaringan vaskular yang terbentuk pada akar baru terjadi kemudian melalui perkembangan lanjut dari jaringan kalus. Pembentukan akar stek. Proses pembentukan akar adventif pada stek melibatkan berbagai aspek fisikologis yang terjadi di dalam jaringan bahan stek bersangkutan. Proses tersebut merupakan reaksi interaksi antara berbagai faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam tersebut berupa keberadaan zat pengatur tubuh dan beberapa senyawa yang terkait erat dengan zat pengatur tubuh tersebut maupun senyawa fotosintat lainnya. Sedangkan faktor luar yang berperan adalah suhu dan kelembapan serta cahaya. Beberapa aspek fisikologis terkait kemampuan organ vegetatif atau bahan stek untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Akar adventif untuk tanaman herba
diinisiasi pada suatu kelompok sel yang berada di luar atau di antara jaringan pembuluh. Pada tanaman berkayu, akar adventif diinisiasi pada sisi luar atau dalam jaringan pembuluh. Inisiasi akar adventif diawali dengan penumpukan beberapa senyawa tumbuhan seperti ZPT dan karbohidrat lainnya. Pada ujung potongan bawah bahan stek, akar adventif dan tunas tidak tumbuh dan berkembang pada saat yang bersamaan. Laju inisiasi dan pembentukan akar adventif dan tunas pada stek dikendalikan secara terpisah oleh ZPT secara auksin, gibberellin, dan sitokinin. ZPT auksin sangat penting untuk inisiasi akar adventif. Pembentukan akar adventif sangat lambat pada duku dan cempaka. Hambatan pembentukan akar adventif tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu keberadaan senyawa penghambat alami perakaran, ketidakhadiran satu atau lebih kofaktor, pengakaran yang bekerja secara sinergis dengan auksin dalam menginisiasi pembentukan akar. Terdapat jaringan sklerokima antara floem dan korteks yang secara fisik menghalangi perkembangan akar. Akar akan terhalang keluar dari jaringan pengakaran stek bersifat polaritas. Akar akan tumbuh pada ujung bagian bawah stek, sedangkan tunas akan tumbuh pada bagian atas stek. Pertumbuhan stek yang baik diperoleh dari bahan stek yang sehat. Tanaman sehat dicirikan oleh ketersediaan nitrogen dan karbohidrat yang cukup. Nitrogen untuk pembentukan tunas, karbohidrat untuk pembentukan akar, nitrogen atau karbohidrat tinggi pembentukan akar terhambat. Akar adventif terbentuk lebih cepat pada stek yang berada pada kondisi lebih gelap atau naung daripada terang. Stek batang atau stek akar yang diambil dari tanaman induk muda lebih cepat membentuk akar daripada bahan stek dari tanaman induk berumur tua. Perakaran stek daun akan terbentuk sepanjang helaian daun masih tetap segar. ZPT internal pada helaian daun ditransportasikan ke dasar stek, yaitu pada dasar potongan petioal atau tangkai daun. Di daerah tersebut, auksin terakumulasi dan kemudian menginisiasi akar. Akar-akar yang telah terbentuk kemudian memproduksi stokinin dan kemudian terakumulasi pada jaringan kalus yang terbentuk pada dasar petiol tersebut. Sinoksin kemudian mengatur pembentukan tunas-tunas yang tumbuh dan berkembang. Faktor pendukung keberhasilan penyetekan terbagi menjadi 3, yaitu faktor tanaman, faktor lingkungan, dan faktor pelaksanaan. Faktor tanaman, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Macam bahan stek, 2. Umur bahan stek, 3. Adanya tunas atau daun pada bahan stek, 4. Fotosintat terkandung dalam bahan stek, 5. Pembentukan kalus, 6. Zat pengantar tubuh. Faktor lingkungan, 1. Media tumbuh, 2. Kelembapan, 3. Suhu, 4. Cahaya. Faktor pelaksanaan, 1. Perlakuan sebelum bahan stek diambil, 2. Pengambilan bahan stek, 3. Pemotongan stek, 4. Perlakuan atau penggunaan zat pengantar tubuh, 5. Cara penanaman. Leaf bud cutting of Hell. Cutting stek daun berserta tunas pucuk. Sangat cocok untuk memperbanyak tanaman seperti pinus, cemara, ivy, jeruk nipis, dan beberapa tanaman hias. Herba stek dapat berupa potongan bahan stek dengan satu mata tunas atau alternate nodes, ataupun dua mata tunas atau opposite nodes. Cocok untuk memperbanyak African violet, peperomia, dan beberapa begonias. Akar terbentuk pada dasar potongan tangkai daun atau petiol. Leaf blade cutting stek helaian daun. Stek hanya terdiri atas helaian daun tanpa tangkai, cocok untuk memperbanyak tanaman hias, jahe, dan sodum. Akar dan tunas terbentuk pada dasar daun atau leaf base, cocok untuk tanaman hias, daun begonia, tulang daun dipotong, tunas anakan akan tumbuh pada potongan tulang daun tersebut. Leaf section cutting stek atau potongan helai daun. Daun utuh dipotong-potong, cocok untuk memperbanyak sansevieria atau snake plant, namun bisa kehilangan variegasi. Anakan tumbuh pada dasar setiap potongan stek. Kekurangan dan kelebihan dari tanaman cara stek. Kebanyakan tanaman yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara stek ini mempunyai banyak kelebihan, yaitu diantaranya 1. Hasil tanaman yang diperbanyak dengan cara stek dapat menghasilkan tanaman yang sempurna dalam waktu yang relatif singkat. 2. Tanaman dari perkembangbiakan dengan cara stek ini mempunyai sifat yang sama dengan induknya, baik sifat, umur, dan jenis.
3. Kebanyakan tanaman dengan cara stek tidak perlu menggunakan teknik-teknik khusus, sehingga tidak rumit dan mudah dipraktekkan. 4. Biaya yang diperlukan dalam perkembangbiakan tanaman dengan cara stek ini murah dan bahannya mudah didapat dan dijangkau. Beberapa kerugian dari cara tanam stek yaitu diantaranya 1. Perakaran yang dangkal dan tidak ada akar tunggal menyebabkan tanaman akar mudah roboh apabila diterjang angin. 2. Pada saat musim kemarau yang panjang, tanaman dapat tidak tumbuh karena pengaruh suhu yang terlalu tinggi.